Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Nikmat kita masih bisa hidup, menghirup nafas di alam dunia ini, dan terutama nikmat iman yang paling tinggi nilainya dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena iman ini akan dibawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain-lainnya akan ditinggalkan di dunia. Karena itu hadirin rahimakumullah, iman itu harus dijaga betul. Jangan biarkan dia turun, apalagi sampai hilang karena dijual dengan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu yazidu wa yanqus fajaddidu bila ilaha illallah. Iman itu bisa naik dan bisa juga turun, maka perbaruhilah dengan memahami la ilaha illallah. Di dalam surat Muhammad Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setiap muslim tentu paham dengan kalimat la ilaha illallah, tapi mungkin tidak semuanya memahami makna hakikat yang sebenarnya. Allah mengutus para rasulnya dari dahulu sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diajarkan, yang diwahyukan tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin ila nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan tidak aku utus para rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain aku. Karena itu sembahlah aku. Godaan penyembahan kepada yang lain tentu banyak sekali di dunia ini. Kita bisa melihat baru-baru ini bagaimana seorang artis yang mengakui dia adalah mengakui la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, tapi sangat berani dia meminta kepada selain Allah. Dia meminta sesuai keyakinan dia ada penguasa lain selain Allah, misalnya Ratu Pantai Selatan. Dia minta supaya mendapatkan
satu kemuliaan dari dia. Jadi dalam pengertian akidah Islam itu adalah satu kesyirikan yang nyata. Artinya dia yakin bahwa tidak Tuhan selain Allah, tapi dia masih mengakui kekuatan lain di luar Allah. Padahal kalau kita baca di dalam surat Al-Hadid, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih semua, mensucikan, memuliakan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dia maha perkasa dan maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan dialah apa yang ada dan di langit. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu tidak ada penguasa pantai selatan, tidak ada penguasa gunung-gunung. Semua itu adalah milik Allah yang maha kuasa, maha perkasa. Maka tidak layak seorang manusia minta kepada penjaga gunung, minta kepada penjaga lautan. Karena semua itu milik Allah, yang menguasainya juga Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah semua kerajaan langit dan bumi, tidak disisakan kepada siapapun. Maka itulah banyak sebagian orang Islam belum paham. Karena Allah juga berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu lebih suka dunia, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Ini adalah perjuangan. Karena itu sekali lagi Khatib mengajak untuk menjaga iman betul-betul. Karena ketika ada rasa syirik di dalam diri seseorang, maka amal-amalnya itu hapus kalau dia tidak cepat-cepat taubat. Dan syirik salah satu dosa kalau dibawa mati tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau kita ingin mengingatkan iman kita, menguatkan iman kita, salah satu caranya membaca Al-Qur'an. Wa idza tulat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat Allah kepada orang-orang beriman, maka bertambah imannya dan dia bertakwakal kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi tidak ada yang punya kekuasaan menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, karena dia meyakini yang berhak menghidupkan ataupun mematikan hanya Allah saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang kita sembah setiap hari, kita sholat, sujud kepada Allah, itulah Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal. Jadi alam semesta ini berawal, yaitu dunia tadinya tidak ada, diciptakan oleh Allah sehingga menjadi ada. Tapi Allah sudah ada dari awalnya. Wal awalu wal akhir. Tapi tentu saja akal kita tidak akan sampai ke sana. Kita hanya menerima saja informasi dari langit melalui wahyu. Karena sabda Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Akal kita tidak disiapkan untuk memahami bagaimana zat Allah. Quran menjelaskan karakter sifat-sifat Allah. Wal awalu wal akhiru, dialah yang awal dan dia juga yang akhir. Ketika semua makhluk binasa, alam semesta ini hancur, manusia juga binasa, termasuk para malaikat binasa, Allah tetap
tidak binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Para malaikat pun mati sama seperti kita. Maka ketika hari kebangkitan semua dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiru wal batin, dan dia itu zahir. Nah, Allah zahir nyata dalam pengertian ciptaannya bisa kita pahami. Kita selidiki diri kita sendiri, bagaimana keteraturannya kerja tubuh kita, saraf-saraf kita, otak kita, aliran darah kita, jantung yang memompa darah, ginjal yang menyaring darah, semua bekerja dengan teratur. Bagaimana keteraturan ketika paru-paru menghisap oksigen disinergikan dengan darah yang dialirkan ke paru-paru, sehingga darah itu mengandung oksigen, sehingga terjadilah pembakaran metabolisme, sehingga manusia bisa bergerak dengan tenaga yang ada. Itulah nyata, itu adalah karya Allah, ciptaan Allah. Maka dikatakan zahir, Allah itu nyata. Wal awal wa akhiru wal zahiru wal batin. Batin itu tidak kelihatan, karena pada kenyataannya manusia di dunia tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa sudah pernah mencoba, minta supaya bisa melihat Allah. Ketika Allah menampakkan nurnya, Nabi Musa pingsan, tidak sanggup melihatnya. Kapan manusia bisa melihat Allah? Itu nanti ketika kita sukses insya Allah berhasil menjadi ahli surga, maka disitulah manusia ahli surga itu yang bisa melihat Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya, pada Rabb mereka melihat. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Pak kita betul-betul bisa melihat Allah? Betul. Kalau di surga nanti kalian bisa melihat Allah sebagaimana kalian di sini bisa melihat bulan purnama. Dan itu menurut hadis sunnah Rasul adalah kenikmatan yang paling tinggi bagaimana melihat Allah. Tapi di dunia tidak bisa dilihat. Tetapi Allah memberikan penghargaan pada orang-orang yang meyakini walaupun tidak kelihatan, tapi yakin nyata ciptaannya itu terasa oleh kita, terpikirkan, apalagi oleh para ilmuwan yang jujur, yang soleh. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan tidak terlihat, dalam keadaan gaib, maka dia akan dapat ampunan dari Allah dan dapat pahala yang besar. Wa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Allah selalu tahu keadaan kita. Bahkan Allah bisa masuk pengetahuannya ini sampai ke dalam dada kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Makanya dalam ibadah itu bergantung pada niat. Innamal amalu binniyat. Karena Allah yang melihat langsung niat seseorang. Kalau niatnya ikhlas, maka dia diterima amal ibadahnya. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah pun menolak, tidak menerima ibadah seseorang yang niatnya bukan karena Allah. Karena Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Malaikat tidak tahu. Malaikat hanya mencatat saja gerakan seseorang. Tetapi apa yang ada di dalam dadanya, di dalam hatinya, malaikat tidak bisa membaca. Allah langsung yang membacanya. Itulah sebabnya Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kamu diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan lurus, dengan ikhlas di dalam agama. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sifat Allah di dalam melihat maupun mengetahui. Itu ayat selanjutnya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 hari, kemudian bersamaan di atas aras. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Jadi semua benih-benih yang ditanam oleh para petani, Allah tahu persis benih apa saja yang ditanam. Ketika benih-benih itu tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, tanaman yang bermanfaat bagi manusia, Allah juga tahu apa yang keluar. Air hujan yang jatuh ke tanah meresap
sehingga membuat sungai-sungai di dalam tanah untuk tempat minum manusia. Allah juga tahu. Dan apa yang keluar dari bumi, air laut, air sungai yang menguap untuk menjadi uap air di langit sana, dan pada waktunya dia turun menjadi hujan. Allah mengetahui persis. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, Allah Maha mengetahui. Apa yang turun dari langit? Air hujan. Bukan cuma air hujan, tapi juga yang gaib, para malaikat. Setiap hari malaikat bolak-balik antara langit dan bumi untuk mencatat, menjalankan tugas Allah, mencatat amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan bergantian dari mulai subuh sampai asar. Maka dalam surat Al-Ma'arij Allah firmankan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Para malaikat dan juga malaikat Jibril naik menuju Allah dengan kadar kecepatan yang satu hari yang sebanding dengan hari-hari kamu 50.000 tahun. Jadi dahsyat kecepatan malaikat itu. Satu hari perjalanan malaikat sama dengan 50.000 tahun perjalanan kita. Karena itulah para malaikat naik ke langit, turun mencatat amal-amal manusia, dilaporkan kepada Allah, dikumpulkan di Lauh Mahfuz, yang kelak di yaumil akhir semuanya tercatat, tidak ada yang salah. Tidak akan ada virus-virus yang merusak catatan manusia. Kalau teknologi manusia masih diganggu oleh virus-virus sehingga sering data itu hilang, tapi catatan dari Allah tidak ada yang hilang. Semua disimpan di Lauh Mahfuz. Maka ayat ini dikunci dengan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka kalau mengenal Allah seperti ini, orang tidak akan berani macam-macam dalam menjalani hidup di dunia ini. Para mahasiswa, mana berani dia nyontek, karena wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama kamu di mana saja berada. Para dosen juga begitu, tidak akan sembarangan di dalam bekerjanya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini adalah keyakinan yang hakiki, ma'rifatullah, yang bisa meningkatkan iman kita, sehingga kita senantiasa menjaga. Kalau dapat 100%, kalaupun masih ada celah-celah kesalahan, masih ada ampunan dari Allah. Asal jangan syirik. Kalau syirik mendoakan Allah, dibawa sampai mati, tidak akan diampuni dosanya. Tapi dosa-dosa yang lain, Allah tuh namanya salah satunya At-Tawwab, yang menerima tobat. Berapapun dosa yang dilakukan oleh manusia, asal tidak ada syirik, kalau dia minta ampun pada Allah, akan diampuni. Dan minta ampun pada Allah adalah salah satu ciri orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalama anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Jadi orang bertakwa itu salah satu cirinya, kalau dia berbuat salah, dia ingat Allah, lalu dia mohon ampun pada Allah, karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Itulah perkenalan kita dengan karakter sifat Allah yang kita tidak bisa lepas dari pengawasannya. Karena itu dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu selalu mengawasi kamu. Atau di surat Ar-Rahman, sanafrughu lakum ayyuhas saqalan, kami benar-benar akan mengawasi kamu wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi kita senantiasa diawasi oleh Allah. Maka tentu saja kalau kita faham betul ma'rifatullah, tidak ada celah bagi kita untuk macam-macam dalam menjalani hidup ini, kecuali mencoba jalan yang lurus. Karena Allah menjelaskan seperti itulah Allah itu yang kita sembah setiap hari, yang kita ibadahi, yang aturan-aturannya, hukum-hukumnya kita coba ikuti sepanjang hidup kita. Itulah Allah.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Semoga Allah menguatkan iman kita semua dan meyakini bahwa seperti itulah Allah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ashabil jannatil firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.